Pelatih baru FC Twente, John van den Brom, mengaku tidak akan memainkan bek timnas Indonesia Maes Hilgers hingga masalah perpanjangan kontrak bek timnas Indonesia itu selesai. Van der Brom resmi menjadi pelatih baru FC Twente menggantikan posisi Joseph Oosting yang dipecat. Namun, perubahan posisi pelatih tidak mengubah nasib Hilgers. Hilgers dipastikan masih dibekukan dari skuad FC Twente. Van der Brom mengatakan tidak akan mengubah kebijakan klub terkait Hilgers yang sudah ada sejak sebelum dia menjadi pelatih FC Twente. Tidak, Hilgers tidak dimainkan. Kami sudah memiliki kesepakatan internal mengenai hal itu, dan saya mempertahankan kesepakatan itu, ujar Van der Brom. Lebih lanjut, pelatih 58 tahun akan menuruti perintah Direktur Teknik FC Twente Jan Streuer terkait posisi Maes Hilgers. Maes Hilgers dibekukan dari skuad FC Twente karena menolak memperpanjang kontrak bersama klub. Padahal, kontrak bek 24 tahun itu akan berakhir usai musim ini. FC Twente ingin mendapatkan uang dari kepergian Hilgers. Namun, klub asal Belanda itu gagal mencapai kesepakatan untuk transfer Hilgers musim ini. Artinya, FC Twente punya waktu hingga Januari 2026 untuk menjual Hilgers sebelum sang pemain pergi secara gratis akhir musim ini. Kami tidak ingin pemain yang telah kami investasikan menderita karena tidak memainkannya. Tetapi jika Hilgers memperpanjang kontraknya, dia akan kembali menjadi bagian dari tim. Kami lebih suka pemain yang telah kami investasikan dan yang masih memiliki kontrak lebih panjang, ujar Streuer. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan akan menentukan nasib pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Berg. Keputusan atas nasib pelatih asal Belanda tersebut akan beriringan dengan keputusan PSSI menunjuk pelatih untuk Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Erick akan mengevaluasi kinerja Gerald van den Berg bersama Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers. Erick tidak menjelaskan lebih jauh soal sikap PSSI soal evaluasi kegagalan van den Berg membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2026. Skuad Garuda kalah 0-1 dari Korea Selatan dalam kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelatih 61 tahun itu juga gagal membawa Indonesia menjuarai Piala AFF U23 2025. Erick tidak menjawab apakah PSSI mempertahankan Van den Berg sebagai pelatih setelah gagal juara Piala AFF U23 dan batal lolos Piala Asia U23. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan telah mendaftarkan 50 pemain yang akan bermain di SEA Games. Nantinya, hanya 23 pemain yang akan masuk skuad Garuda Muda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi menjadi Menpora baru. Calon pemain naturalisasi baru ini bisa diproses. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang bisa PSSI proses menjadi pemain naturalisasi baru. Jabatan baru Ketua Umum PSSI Erick Thohir dapat dimanfaatkan sebagai jembatan baru untuk pemain naturalisasi baru ini membela Timnas Indonesia. Menpora memang menjadi salah satu instansi yang mengurus proses naturalisasi pemain keturunan. Tentunya jabatan baru Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan Menpora akan mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan. Pascal Struijk yang dapat membela Timnas Indonesia tinggal menunggu proses persetujuan dari pemain tersebut. Bersama Leeds, Struijk mampu mencatatkan 159 penampilan di berbagai ajang dan berhasil mencetak 14 gol serta 1 assist. Tak hanya jadi andalan, pemain kelahiran Belgia ini juga beberapa kali dipercaya sebagai kapten tim berjuluk The Peacocks tersebut. Karena kiprahnya itu, tak mengherankan jika banyak yang berharap agar Struijk mau dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Andai dirinya mau dinaturalisasi, maka Struijk otomatis mencetak sejarah sebagai pemain termahal di skuad Garuda. Saat ini pemain berpaspor Belanda itu memiliki nilai pasar 312,87 miliar rupiah. Nilai pasar itu unggul jauh dari Jay Ajax yang memiliki nilai pasar 130,36 miliar rupiah. Pemain keturunan asal Jerman, Laurin Ulrich,
tidak menutup kemungkinan untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Namun fokus dari pemain gelandang serang berusia 20 tahun saat ini adalah menembus tim senior negara kelahiran, Jerman. Laurin Ulrich sendiri memang sedang dalam pemanggilan rutin bersama tim kelompok umur timnas Jerman. Ia telah memperoleh 17 caps sejak kategori U16 hingga U20 timnas Jerman. Bahkan penampilan terakhir Laurin Ulrich untuk timnas Jerman tersaji pada agenda FIFA Matchday 1-9 September 2025 lalu. Kendati demikian, Laurin Ulrich juga tidak menutup untuk bisa memperkuat timnas Indonesia pada waktu mendatang. Saya mendengar ada banyak permintaan untuk perkuat timnas Indonesia. Saya tidak sepenuhnya menutup kemungkinan menjadi naturalisasi, kata Laurin. Sebagai pemain, Laurin Ulrich dapat bermanfaat untuk timnas Indonesia. Pasalnya, Laurin Ulrich merupakan pemain berbakat binaan tim Akademi Bundesliga Jerman, VfB Stuttgart. Laurin Ulrich pun mampu mengemas penampilan impresif bersama tim satelit Stuttgart di Bundesliga 3. Total 18 penampilan beserta 3 gol dan 7 assist dicatat oleh Laurin Ulrich selama musim 2024/25. Kini, pemain dengan harga pasar 29,55 miliar rupiah bergabung telah dipinjamkan Stuttgart ke klub Bundesliga 2, FC Magdeburg. Laurin menjalani semusim peminjaman sebelum kembali pulang ke Stuttgart pada 30 Juni 2026 mendatang. Sejauh ini, performa pemain keturunan Indonesia cukup impresif dengan mengemas 5 penampilan dan 2 assist untuk klub barunya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyatakan bahwa menghadapi Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya tantangan besar, tetapi juga mengandung potensi keuntungan untuk skuadnya. Hal ini diungkapkan menjelang pertandingan yang akan berlangsung di Riyadh pada 8 Oktober mendatang. Menurut Kluivert, bermain melawan tim yang secara ranking dan pengalaman berada di atas timnas Indonesia memungkinkan timnya untuk berkembang secara taktis dan mental. Melawan Arab Saudi memang berat, tapi itulah yang membuat kita makin siap. Kami bisa belajar dari gaya permainan mereka dan memperbaiki diri, ujar Kluivert. Kluivert menilai bahwa sejumlah pemain Indonesia yang bermain di luar negeri menunjukkan peningkatan performa yang signifikan, sehingga bisa menjadi modal bagus menghadapi tim-tim kuat. Misalnya, Emil Audero masuk Best 11 pekan ketiga Liga Italia setelah membuat 9 penyelamatan gemilang, yang disebut oleh banyak media sebagai kabar baik menjelang laga lawan tim Arab dan Irak. Walaupun ada optimisme, Kluivert juga menyadari bahwa ada beberapa titik rentan, yaitu kondisi kebugaran yang harus dijaga agar pemain tidak mudah kelelahan dalam persiapan dan saat bertanding. Baca juga, Bojan Hodak tak puas dengan penampilan Tom Hea, pujian untuk 2 pemain anyar. Perbedaan level antara timnas Indonesia dan tim lawan, terutama dari sisi ranking dan kontinuitas kompetisi internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap kabar bahagia pada Jumat, 18 Juli 2025. Ia mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi 2 pemain keturunan di posisi depan. Kami juga sedang mendorong beberapa tambahan naturalisasi. Ada 2 tambahan yang sedang kami seriusin. Tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung, kata Erick Thohir. 1 nama penyerang yang dimaksud Erick Thohir disinyalir sudah ditemukan, yakni Theis Dallinga. Sementara untuk 1 nama lagi masih abu-abu. Beredar kabar 1 nama lain adalah penyerang VV Venlo, Dean Zandbergen. Jika Theis Dallinga eligible dan yang bersangkutan bersedia dinaturalisasi, timnas Indonesia jelas diuntungkan. Theis Dallinga saat ini tercatat sebagai penyerang klub Serie A, Bologna. Musim lalu bersama Bologna, Theis Dallinga mengemas 7 gol dan 3 assist dari 43 pertandingan. Performa lebih gila dicatatkan Theis Dallinga saat membela klub Liga Prancis FC Toulouse pada 2023 sampai 2024. Saat itu dari 44 pertandingan, Theis Dallinga mengemas 19 gol dan 5 assist. Karena itu, jika penyerang bertinggi badan 190 cm ini diizinkan membela timnas Indonesia,